kurikulum. Ada 3 dimensi pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum dimensi pertama adalah kurikulum mengandung makna bahwa pada dasarnya ada sejumlah mata pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa. Dalam hal ini, kurikulum lebih menekankan kepada siswa untuk lebih menguasai isi atau materi pembelajaran atau konten oriented. Materi yang harus dikuasai siswa pada hakikatnya ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan mata pelajaran. Dimensi pengertian kurikulum sebagai mata pelajaran ini masih dianggap terlalu sempit dan sederhana. Namun pada dasarnya masih ada yang menggunakan praktik pelaksanaan pembelajaran dimensi pertama ini. Pengertian kurikulum pada dimensi kedua yaitu tidak dibatasi, hanya sebagai jumlah mata pelajaran saja, tetapi mencakup semua pengalaman belajar yang dialami siswa dalam mempengaruhi perkembangan pribadinya. Ahli kurikulum yang berpendapat seperti itu diantaranya Arnold B. Alberti pada tahun 1965. Ia memandang bahwa kurikulum sebagai suatu kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah. Kurikulum tidak dibatasi pada kegiatan di dalam kelas saja, tetapi juga mencakup kegiatan yang dilakukan oleh siswa di luar kelas. Mereka juga menganggap bahwa kurikulum itu sebagai upaya sekolah untuk mempengaruhi siswa supaya mau belajar, baik di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Karena dalam hal ini, guru tidak mungkin mengontrol dan mengukur segala bentuk perilaku siswa, khususnya yang terjadi di luar lingkungan sekolah. Selain itu, makna kurikulum itu sendiri menjadi kabur dan tidak fungsional. Pengertian kurikulum pada dimensi ketiga merupakan suatu program atau rencana belajar (plan for learning). Pengertian kurikulum pada dimensi ini nampaknya untuk menjembatani pandangan mengenai pengertian kurikulum yang terlalu sempit dan pandangan yang terlalu luas. Sejarah kurikulum. Dari sisi sejarah, yakni kurikulum berasal dari bahasa Yunani kuno atau dipopulerkan dalam dunia olahraga pada zaman Yunani kuno. Dalam bahasa Yunani, kurikulum berasal dari kata kurir yang artinya pelari dan kurere yang artinya tempat berpacu, sehingga kurikulum berarti jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Dan apabila dikaitkan dan diartikan dalam dunia pendidikan, yaitu sejauh mata pelajaran yang harus ditempuh dan diselesaikan oleh peserta didik untuk memperoleh ijazah. Secara terminologis, istilah kurikulum yang digunakan dalam dunia pendidikan mengandung pengertian sejumlah pengetahuan atau mata pelajaran yang harus ditempuh dan diselesaikan oleh peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan ataupun kompetensi yang telah ditetapkan. Baiklah, kita masih berbicara mengenai sejarah dari kurikulum. Sejarah kurikulum terbagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama adalah sejarah kurikulum sebelum kemerdekaan dan sejarah kurikulum setelah kemerdekaan. Nah, sejarah kurikulum sebelum kemerdekaan itu ada pendidikan zaman purba. Jadi, pada intinya, tujuan dari pendidikan masa ini adalah agar generasi muda dapat mencari nafkah, membela diri, dan dapat hidup bermasyarakat. Saat itu juga tidak ada pendidikan secara formal, sehingga kurikulum saat itu hanya meliputi pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan mengenai agama atau kepercayaan mereka. Lalu ada pendidikan sebelum kolonialisme. Pada zaman Hindu dan Buddha, pendidikan hanya dinikmati oleh kaum kelas Brahmana, yang mana kaum ini merupakan kaum teratas dalam istilah Hindu, sehingga dapat dikatakan bahwa pada masa itu sangat nampak sekali atau sangat jelas sekali stratifikasi. Jadi tujuan pendidikan pada masa itu umumnya agar menjadi penganut agama yang taat, mampu hidup bermasyarakat, juga mampu membela diri dan membela negaranya. Lalu selanjutnya ada pada masa penyebaran Islam. Pola pendidikan bernapaskan Islam yang menyebar dan mewarnai pelaksanaan atau penyelenggaraan pendidikan. Jadi untuk tujuan pendidikan pada masa penyebaran Islam ini umumnya untuk menghasilkan
manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pendidikan berlangsung dalam keluarga dan lembaga-lembaga. Lembaga-lembaga yang dimaksud adalah seperti sanggar, masjid, dan pesantren. Lalu setelah itu kita masuk ke dalam pendidikan pada masa kolonialisme. Pada masa penjajahan Portugis didirikan sekolah-sekolah misionaris. Portugis mendirikan sekolah seminari di Ambon, Maluku, dan sebagian di Nusa Tenggara Timur. Belanda pada awal kedatangannya pun melakukan hal yang sama dengan Portugis. Pendidikan banyak ditangani oleh kalangan gereja Kristen dengan bendera Nederland Zendelingen Genootschap atau disingkat dengan NZG, pasca politik etis. Belanda mengucurkan dana pendidikan yang banyak dan bertambah setiap tahunnya, tetapi tujuannya adalah untuk melestarikan penjajahan di Indonesia. Lalu pada masa penjajahan Belanda tersebut setidaknya ada dua sistem pendidikan dan pengajaran yang berkembang pada saat itu, yaitu sistem pendidikan Islam yang diselenggarakan di pesantren dan sistem pendidikan Belanda. Sistem pendidikan Belanda diatur dengan prosedur yang ketat dan mulai aturan siswa pengajar, sistem pengajaran, dan juga kurikulum. Lalu ada pendidikan pada masa Jepang. Pendidikan diarahkan untuk menyediakan prajurit yang siap berperang di Perang Asia Timur Raya. Selain itu juga penggolongan sekolah berdasarkan status sosial yang dibangun Belanda dihapuskan. Jadi pendidikan hanya digolongkan pada pendidikan dasar 6 tahun. Jadi pada masa peralihan dari Jepang ke Sekutu, ketika proklamasi dikumandangkan, dibentuklah panitia penyelidik pengajaran Republik Indonesia yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara. Lembaga ini melahirkan rumusan pertama sistem pendidikan nasional, yakni pendidikan yang bertujuan menekankan pada semangat dan jiwa patriotisme. Kemudian disusun pula pembaruan kurikulum pendidikan dan pengajaran. Kurikulum sekolah dasar lebih mengutamakan pendekatan filosofis ideologis. Proses penyusunan singkat dan tentu saja tanpa disertai data yang empiris. Nah, kita masuk ke dalam kurikulum di Indonesia setelah kemerdekaan. Yang pertama adalah kurikulum rencana pengajaran, yaitu pada tahun 1947. Kurikulum ini merupakan kurikulum lanjutan yang sebelumnya digunakan semasa penjajahan Belanda. Kurikulum ini disebut dengan Leerplan, yang dalam arti rencana pelajaran. Jadi tujuan dan fokus dari kurikulum ini adalah pendidikan pikiran dan pendidikan karakter sebagai warga negara Indonesia. Jadi kurikulum 1947 ini dimulai dan diterapkan pada tahun 1950. Kurikulum 47 ini mengarah kepada mencerdaskan bangsa Indonesia sesuai dengan tuntutan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, lalu ada kurikulum 1964 atau disebut dengan rencana pendidikan. Memasuki tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum pendidikan di Indonesia. Kurikulum ini dinamakan rencana pendidikan yang telah disebutkan sebelumnya. Yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah pembelajaran yang dipusatkan pada program Pancawardhana, yakni pengembangan moral, kecerdasan emosional, kerigelan, dan jasmani. Kurikulum tahun 1968. Penyusunan kurikulum 1968 merupakan usaha penerbitan Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, berbudi pekerti, dan keyakinan beragama yang mencerminkan kemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam MPRS pada tahun 1966. Dalam kurikulum ini tampak dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pendidikan jiwa Pancasila,
pengetahuan dasar dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 ini merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Kurikulum 1968 ini menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran, kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan juga kecakapan khusus. Mata pelajarannya dikelompokkan menjadi 9 pokok. Jauzak menyebut kurikulum 1968 sebagai kurikulum yang bulat, yang artinya hanya memuat mata pelajaran pokok saja. Muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Titik beratnya pada materi apa saja yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan juga keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Kurikulum Sekolah Dasar 1968 masih mempertahankan 2 macam struktur program. Yang pertama, untuk sekolah-sekolah yang bahasa pengantarnya bahasa daerah sampai dengan kelas 3. Yang kedua, untuk sekolah-sekolah yang bahasa pengantarnya dengan bahasa Indonesia dari kelas 1. Kurikulum tahun 1975. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Latar belakang lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO, Management by Objective, yang terkenal saat itu. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau yang disingkat dengan PPSI, yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasa. Setiap satuan pelajaran dirinci menjadi tujuan instruksional umum yang disingkat dengan ITU, tujuan instruksional khusus yang disingkat dengan TIK, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan juga evaluasi. Kurikulum 1975 banyak dikritik. Guru dibuat sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Kurikulum Sekolah Dasar 1975 terdiri atas 7 unsur pokok yang termuat dalam 3 buku, yaitu yang pertama, dasar, tujuan, dan prinsip-prinsip. Yang kedua, struktur program kurikulum. Yang ketiga, garis besar program pengajaran. Yang keempat, sistem penyajian. Yang kelima, sistem penilaian. Yang keenam, sistem bimbingan dan penyuluhan. Dan yang ketujuh, pedoman supervisi dan administrasi. Kurikulum tahun 1984. Pemikiran tentang perlunya kurikulum pendidikan terus berkembang. Menurut para ahli kurikulum, penekanan terhadap tujuan dan materi saja tidaklah cukup untuk menghasilkan lulusan yang jempolan. Oleh karena itu, lahirlah kurikulum 1984 yang mengusung proses skill approach. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau yang disingkat dengan CBSA, atau Student Active Learning yang disingkat dengan SAL. Konsep CBSA yang elok secara teoritis dan bagus hasilnya di sekolah-sekolah yang diuji cobakan mengalami banyak deviasi dan reduksi saat diterapkan secara nasional. Sayangnya, banyak sekolah kurang mampu menafsirkan CBSA. Yang terlihat adalah suasana gaduh di ruang kelas lantaran siswa berdiskusi. Di sana-sini ada tempelan gambar, dan yang menyolok guru tak lagi mengajar model berceramah. Akhirnya, penolakan CBSA bermunculan. Pada tahun 1994 ini ialah salah satu perpaduan dari kurikulum sebelumnya, seperti kurikulum 1975 dan
kurikulum 1984 yang memiliki pendekatan, tujuan dan proses yang dulunya dikenal sebagai cara belajar siswa aktif atau singkatan dari CBSA. Selanjutnya, kurikulum tahun 1999 atau disebut sebagai suplemen kurikulum 1994. Nah, pada kurikulum ini adanya perubahan besar pada politik Indonesia atau reformasi 1998. Pada era reformasi, adanya perubahan penting dalam dunia pendidikan yang tidak berkembang pada Orde Baru akan dikembangkan pada kurikulum tahun 1999 ini, seperti keinginan untuk siswa yang berpikir kritis, mampu melihat serta menganalisis masalah. Kurikulum tahun 2004. Pada tahun sebelumnya atau tahun 1994 terjadinya perubahan atau pemerintah mengatakan perlunya kajian dan penyempurnaan sesuai perkembangan era globalisasi yang meningkat. Maka dari itu pada tahun 2001 Depdiknas melakukan kegiatan penyempurnaan kurikulum menjadi kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Akan tetapi, KBK yang telah diuji cobakan sejak tahun 2001 dan telah dilaksanakan di sekolah sampai tahun 2004 tidak pernah disahkan. Oleh karena itu, KBK menjadi draft kurikulum yang akan disempurnakan lagi oleh kurikulum selanjutnya, yaitu KTSP atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP tahun 2006, di mana sebelumnya pada tahun 2004 sampai 2005 adanya uji coba atau sebagai draft kurikulum yang semula akan diberlakukan penerapannya. Akan tetapi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, maka Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP berpendapat dan mengusulkan standar isi dan standar kompetensi lulusan yang sesuai dengan PP Nomor 19 Tahun 2005, di mana setiap satuan pendidikan diharapkan dapat mengembangkan kurikulum yang diterapkan di satuan pendidikan masing-masing. Kurikulum 2013. Perubahan mendasar dari kurikulum tingkat satuan pendidikan 2006 ke kurikulum 2013, di mana kurikulum 2013 ini ialah kurikulum yang menekankan kepada pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik siswa melalui menggunakan keseluruhan sumber belajar, pengalaman lapangan, strategi individual personal, kemudahan belajar dan belajar hingga tuntas.